Shalom, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara pada pagi ini? Luar biasa, amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, terima kasih untuk keberadaan kami saat ini Bapa. Kami tidak kurang sesuatu apapun Tuhan, karena ini adalah anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami akan mulai kebaktian Tuhan. Kami serahkan kebaktian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang akan memimpin dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berilah kami roh sukacita, damai sejahtera daripada-Mu dan penyembahan yang benar kepadamu Tuhan, supaya kami dapat menikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Tuhanku hebat. Jiwaku
teduhkan hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu saat ini untuk Dia. Dia mau masuk ke lubuk hatimu. Terima anugerah. Terima anugerah. Karena Dia luar biasa. Dia hebat. Dia dahsyat. Dia sekian nasib. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati. Ku buka hati, buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya kepadamu Bapa. Terima kasih untuk semuanya, untuk kebaikanmu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan. Apapun yang terjadi adalah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Berilah kami roh sukacita, roh damai sejahtera daripadamu, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu saat ini Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Haleluya.
buat gerakan sebentar ya, biar kita lebih sehat. Amin. Kalau bilang soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kanan dulu, oke? Bisa? Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Oke? Kita mulai, yuk. Segala puji hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Awas, kanan dulu, kanan dulu, kanan. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya, haleluya. semua kanan dulu. Yes. Soraklah Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, Tinggikan nama-Mu. Awas, kanan dulu, semua biar semangat. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, amin. Kanan dulu ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. sekali lagi, soraklah haleluya, semangat, yeay. Soraklah haleluya, Soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kembali bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Para petugas kolektan untuk maju ke depan. Ya, petugas kolektan. Siapa lagi? Koan? Kurang 2. Pak Saragi ya? Oh. Ya, nanti biar Aris berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, atas semua anugerah Tuhan, atas setiap pimpinan yang Tuhan berikan dalam cakupan kami. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan sebagian dari harta kami. Biarlah Tuhan terus memberkati untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh memberikan untuk apa yang mereka boleh miliki ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati juga untuk para petugas. Kiranya Tuhan memberikan anugerah-Mu, Tuhan terus memberikan pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami serahkan. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Dalam kemuliaan Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya, betapa
berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Ayo sama-sama berdiri saudara. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Beri tepuk bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapakku, yes, terima kasih.
usah ku takut, katakan sungguh-sungguh. Usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
Kami mempercayai Tuhan, ketika kami bersama-sama meninggikan, memuji, menyerukan haleluya, maka kuat kuasa Tuhan itu hadir di tengah-tengah umat yang membutuhkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Kau terus memberikan kepada kami kesempatan untuk kami terus belajar memiliki hati hamba di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau berbicara kepada kami secara khusus, untuk kami boleh semakin mengerti bagaimana hidup kami bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tolong dalam ibadah raya pagi hari ini, dengan berkat sepenuh perkataan firman yang akan kami terima, berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami mengalami kemenangan besar. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ya, sesuai dengan tema besar kita selama 1 tahun ini, yaitu harapan bagi yang putus asa. Kita mengharapkan bahwa kelahiran Tuhan, kehadiran Tuhan atas muka bumi bisa memberikan kepada kita satu kemenangan dan juga jalan keluar yang terbaik. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar. Tema yang kita akan pelajari hari ini adalah bertumbuh menjadi hebat. Berkembang menjadi hebat maksud saya. Berkembang menjadi hebat itu ditulis di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan bersama-sama melihat 1 Samuel pasal 3, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Nanti Saudara Arif yang akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar LCD yang sudah disediakan. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 dan ayat 20. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Amin. Nah saudara perhatikan, inilah kenapa saya memberikan judul berkembang menjadi hebat. Karena seperti kita ketahui bahwa Samuel adalah seorang yang pertama adalah sederhana. Kemudian kedua, dia memiliki seorang ibu yang mungkin pernah terbuang, ya, pernah terpuruk, pernah tidak dihargai. Tetapi karena kegigihannya untuk Hana dan juga Samuel mendekatkan diri kepada Tuhan, akhirnya Samuel bisa berkembang, dia bisa bertumbuh menjadi hebat. Nah sekali lagi perkataan firman Tuhan mengatakan, dan Samuel makin besar. Ya sekali lagi, makin besar ini artinya fisiknya. Kemudian dikatakan, dan Tuhan menyertai dia. Ya banyak orang mungkin fisik bisa semakin bertumbuh kuat, bertumbuh hebat, tapi kadang tidak ada penyertaan Tuhan. Samuel berbeda, dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Ayat ini mau menyatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan menyampaikan satu pesan kepada seseorang, kemudian orang itu merespon dengan baik, perkataan firman yang Tuhan sudah pernah janjikan itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Artinya apa? Samuel ini mengalami hal-hal yang luar biasa,
Samuel bisa menjadi pribadi apa yang dahulu rendah, tiba-tiba bisa menjadi orang kenamaan. Makanya ayat ini dikatakan bahwa maka taulah seluruh Israel dari Dan, ya dari satu kota Dan sampai kota Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, saya akan bahas bahwa Samuel yang menjadi besar dan Tuhan menyertai. Nah, kita harus mulai berani bertanya, Tuhan, kenapa Samuel seorang yang sederhana, seorang yang dari orang tua yang bahkan terpuruk tidak mampu, tetapi kenapa dia tiba-tiba kok bisa mengalami penyertaan Tuhan? Kenapa tiba-tiba Samuel ini kok bisa mengalami kehebatan? Saya membayangkan ketika Samuel mulai disebut dengan Tuhan menyertai, bayangan saya adalah Samuel menjadi satu pribadi yang pasti sangat dihormati. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu Samuel hidup, dia mulai sejak kecil tinggal di bait Allah. Orang-orang melihat bahwa di dalam bait Allah itu ternyata tidak semuanya, ya sekali lagi saya mau katakan, tidak semuanya orang-orang yang tinggal di bait Allah itu hidupnya kudus atau suci, tidak. Makanya ketika Samuel dikatakan disertai oleh Tuhan, orang ini mulai terkagum, orang sekitar mulai melihat, loh ini beda, kira-kira seperti itu. Nah, sewaktu ada perbedaan, Samuel yang disertai Tuhan, seperti tadi saya katakan, dia dihormati oleh jemaat. Dia dihormati oleh banyak orang yang mau hadir ke dalam bait suci Allah. Kenapa demikian? Karena Samuel itu sungguh-sungguh hidup menghambakan diri kepada Tuhan. Tolong mungkin teksnya bisa ditampilkan. Jadi di sini saya tuliskan, di tahun yang baru kita harus tetap mau belajar untuk menghambakan diri. Ya, kenapa saya mengatakan menghambakan diri atau tidak menuliskan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau kita merendahkan diri, mungkin kita cuma sekedarnya artinya apa? Ya sudah, mungkin dalam konteks bahasa Jawa kita lebih munduk-munduk gitu. Tetapi kalau menghambakan diri, artinya kita itu benar-benar berserah. Dicaci, tidak dihormati, tidak dihargai, karena kita tahu status kita ini hamba, maka kita mau untuk terus, ya Tuhan, aku rela. Kira-kira seperti itu. Nah, seorang yang menghambakan diri seperti halnya Samuel, orang itu nanti akan memperoleh yang namanya apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu akan terus bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Sama, kasih karunia yang dialami oleh Samuel itu bertambah-tambah dari sejak Samuel itu kecil. Nah, sampai pada titik tertentu itulah kemudian Samuel dihormati oleh Tuhan. Makanya dalam ayat 20 tadi dikatakan, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan. Ya, di sini kata dipercayakan saya beri warna yang berbeda. Kenapa saya beri warna yang berbeda? Karena kalau seorang yang dipercaya itu pasti hidupnya lebih enak daripada orang yang mungkin punya materi besar. Sama saudara sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, saudara mungkin sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, saya yakin saudara pasti punya orang kepercayaan. Orang kalau sudah diberi kepercayaan, kita sebagai bos, sebagai owner, sebagai pemilik, waktu kita mulai mempercayakan sesuatu, misalkan contoh keuangan. Katakanlah pegawai saudara namanya si A. Saudara punya uang 10 miliar. Karena saudara percaya kepada pegawai saudara, maka 10 miliar itu bisa diserahkan. Perintahnya jelas, A, tolong ya, uang ini diatur yang baik. Uang ini kamu kelola dengan baik.
hati-hati waktu mengelola. Saudara serahkan semua. Nah, yang dipercaya waktu itu pasti dak-dikduk. Nah, orang yang bisa dipercaya akan melakukan pengelolaan itu maksimal. Sama hari itu, Samuel sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan, kemudian dipercaya oleh Tuhan, Samuel yang dipercaya ini memegang apa yang dipercayakan oleh Tuhan, kemudian dia melaksanakan. Makanya lihat, waktu seseorang itu bisa dipercaya, kemudian bertanggung jawab penuh, maka yang terjadi apa? Muncul yang namanya penghormatan. Nah, kalau kita seringkali diberi satu ungkapan pertanyaan, kamu percaya Yesus enggak? Rata-rata kita akan menjawab, saya percaya. Tapi ada seorang pendeta mengatakan begini, sekarang bukan masalah kamu percaya Yesus atau tidak percaya. Tetapi yang paling penting, ketika kamu percaya, bisakah kamu dipercaya? Nah, ini yang jadi masalah. Banyak dari kita ini sedang tidak bisa dipercaya. Makanya lihat, ada banyak kegagalan dalam hidup. Nah, saya sangat percaya bahwa di tahun yang baru ini, ya hari ini masih tanggal 9 Januari, Tuhan masih menginginkan yuk kita bersama-sama bangkit. Kita bersama-sama yang kemarin mengalami keterpurukan, kemarin yang kita mungkin berputus asa, Tuhan memberikan satu harapan yang baru. Makanya kenapa tema ini berkembang menjadi hebat. Di sini kita mau belajar dari kehidupannya Samuel, bagaimana dia bisa hebat. Nah, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah berhasil dalam berbagai aspek karena bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Ya saudara, kalau bisa menyenangkan hati Tuhan, saya percaya apapun yang saudara kerjakan pasti akan berhasil. Ya, kita akan lihat dalam 1 Samuel pasal 3, eksposisi kita, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Bagaimana kita bisa berkembang menjadi hebat? Yang pertama, dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1, saudara perhatikan, saya akan bacakan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Saudara perhatikan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Bukan pelayannya Imam Eli, bukan. Saudara yang bawa Alkitab bisa mungkin Alkitabnya diberi stabilo bos atau mungkin bisa digaris bawahi. Alkitab saya begitukan, saya garis bawahi. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Di bawah pengawasannya Eli. Jadi sebagai pelayan Tuhan, perlu ada mentor. Perlu ada yang namanya pembimbing. Perlu yang namanya pengawas. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kalau saudara perhatikan ayat 1 ini, di sini diberi sebuah penjelasan lengkap. Ya, jadi kalau kita kupas satu ayat ini, yang pertama tadi dikatakan bahwa Samuel yang masih muda itu adalah pelayannya Tuhan. Sama, Yosua bisa jadi hebat waktu dia mau menghambakan diri kepada Musa. Di awal kisah kitab Keluaran dikatakan bahwa Yosua hamba Musa. Tapi sewaktu Yosua dipilih oleh Tuhan, Musa mati, dikatakan apa? Yosua hamba Tuhan. Itu beda. Sama dalam hidup kita bisa mengambil pilihan. Mau hebat atau tidak hebat. Nah, Samuel mau berkembang, dia bisa bertumbuh menjadi hebat karena diawali hati yang rela. Hati yang rela.
Seorang kalau hatinya rela, apa-apa tuh bisa dilakukan. Bisa, karena rela. Tapi kalau seseorang hidup di dalam Tuhan, hati mulai terpaksa, saya berani pastikan, hidupnya tidak akan pernah bertumbuh. Ya sudah, kalau misalkan katakanlah kita bicara nilai, kalau nilaimu 50, ya sudah selamanya engkau akan 50. Kenapa? Ya karena kamu nggak pernah mau dipimpin. Nah yang hebat dari perkataan firman ini, sebagai pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, hari itu Samuel berhadapan dengan satu dilema. Dilemanya apa? Eli tidak tegas. Eli itu seorang pribadi yang tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Eli hari itu sudah mulai sakit-sakitan. Jadi Samuel yang hari itu sedang bertumbuh, dia mulai menuju kepada kedewasaan, dia melihat unsur-unsur yang tidak mendidik sebenarnya. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan, anaknya Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas itu pendeta kurang ajar. Hidupnya benar-benar kedagingan. Ya di dalam tafsir itu dijelaskan, pendeta ini cabul. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani cantik-cantik ditiduri. Daging persembahan korban untuk Tuhan dimakan pribadi. Ya kalau daging persembahan korban hari ini itu mungkin kira-kira ya uang perpuluhan lah, kurang lebih seperti itu. Dikorupsi untuk pribadi. Nah Eli sebagai seorang imam besar, dia tahu kehidupan anaknya. Tapi tidak bisa tegas. Sampai pada akhirnya dalam pasal 3 inilah Tuhan menyatakan hatinya kepada Samuel, bahwa keluarga Imam Eli ini nanti akan dibunuh, dimusnahkan. Nah hari itu Samuel yang sedang mulai mengalami pertumbuhan, seperti dikatakan firman Tuhan, di bawah mentornya Eli. Saya memberikan bayangan begini kepada Bapak Ibu. Kalau seandainya saudara punya pendeta, punya pemimpin gereja yang sedang tidak tegas, sedang tidak bisa mendidik anak atau mungkin keluarganya. Kemudian orang itu mulai sakit-sakitan. Tapi kemudian mulai ngajar saudara. Ajarannya mungkin bagus. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira saudara bisa menerima dengan baik enggak? Mungkin dalam hati saudara waktu dengar perkataan firman yang disampaikan, saudara mungkin dalam batin gini, jarkoni, iso ngujar tapi iso nglakoni. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu mencibir. Saudara mungkin enggak terang-terangan tapi dalam hati gini, yalah, kira-kira gitu. Tapi ternyata untuk Samuel dia beda. Dia rela dimentor meskipun imam ini enggak tegas. Meskipun imam ini tidak bisa mendidik anak-anaknya. Meskipun Eli sudah penyakitan. Nah Samuel bisa sangat menghormati Eli. Kenapa? Karena dia sadar bahwa seorang yang diurapi oleh Tuhan, meskipun, ya sekali lagi, meskipun orang itu sedang tidak maksimal di hadapan Tuhan, tapi yang namanya kasih karunia Tuhan itu tidak pernah menyesali. Makanya kita lihat sebentar dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-15, tolong dibacakan Arif. Mazmur pasal 105 ayat 15.
Mungkin bisa ya. Mazmur pasal 105 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, itu dia. Jadi kalau kita sadar, kita mengerti dengan baik, mungkin ada hamba-hamba Tuhan, mungkin ada pemimpin gerejamu, mungkin ada pemimpin rumah tanggamu, mungkin ada pengurus gerejamu yang sedang tidak menyenangkan batinmu. Tuhan memberikan pesan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Amin. Kenapa kita harus mau mentaati perkataan firman Tuhan? Iya. Karena kalau kita mengusik orangnya Tuhan, kita bisa masalah. Tapi kalau saudara menyerahkan orangnya Tuhan, hambanya Tuhan, nabinya Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang ngurus. Imam Eli akhirnya dimatikan oleh Tuhan bersama seluruh keluarganya. Saya pernah mendapatkan satu pelajaran yang baik dari pendeta senior kita, Bapak Timotius Bekti. Hari itu Pak Bekti dalam PA, ya hari Jumat, dan hari itu saya masih sebagai seorang jemaat yang rajin ibadah. Hari itu saya masih masuk dalam pertobatan. Saya mengingat baik-baik kata-katanya Pak Bekti. Enak tidak enak keputusan dari pemimpinmu, kita harus mau taat dan tunduk. Kalau pemimpinmu salah, maka urusannya adalah dengan Tuhan. Kata-kata itu tuh meresap dalam batin saya. Makanya saya pun belajar, ketika hati saya mungkin sedang tidak puas, ketika hati saya mungkin sedang tidak setuju, saya mencoba untuk apa? Tunduk dan taat. Kenapa? Karena ketika saya mencoba tunduk dan taat, saya sangat percaya kasih karunia Tuhan itu akan turun. Apakah itu hanya berlaku di dalam gereja? Tidak. Di dalam rumah tangga. Mungkin hari ini suamimu sedang tidak beres. Mungkin pemimpinmu sedang tidak memberikan teladan, tapi jangan lupa, suamimu atau pemimpinmu itu adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah kadang-kadang ada anak yang kurang ajar, mentang-mentang bapaknya mungkin kurang bisa memimpin, kadang-kadang bapaknya mungkin kurang bisa menyenangkan hatinya, dilawan habis-habisan. Mungkin sepintas engkau benar, sepintas. Tapi jangan lupa, saya berani pastikan hidupmu pasti tidak bahagia. Kenapa firman Tuhan jelas mengatakan dalam kitab Keluaran pasal 20, hormatilah orang tuamu seperti engkau menghormati Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu di bumi ini. Banyak orang berpikir bahwa apa? Bapakku ora iso kei contoh ngatur-ngatur uripku. Jangan lupa, ada otoritas Allah yang hidup di dalam orang itu. Makanya saudara bisa perhatikan, seorang anak yang uhau, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, saya berani pastikan, hidupnya pasti kepenak. Amin. Terutama kapan? Nanti kalau orang tuanya sudah mati. Kalau orang tua itu masih hidup, mungkin hidupmu kelihatannya tidak masalah. Tapi coba nanti kalau sudah mati. Nanti engkau akan mengetahui bahwa loh kenapa ya? Kenapa ya? Nah banyak konsep yang salah. Waktu bapak ibunya hidup tidak diberi penghormatan khusus. Tapi nanti kalau sudah mati, maaf ini biasanya orang Tionghoa,
dibikinkan pompa yang besarnya mungkin 20 meter, yang besarnya mungkin 30 meter. Mungkin anak itu setiap hari sembahyang sambil jengkang-jengking, wah, wah, wah. Saya cuma berkata itu cuma mencari perhatian. Kenapa mencari perhatian? Iya, itu yang namanya pencitraan. Ketoke uhau, tapi bapaknya sudah mati. Kalau saya sebagai orang Tionghoa akan mengatakan apa? Bojai, percuma. Engkau kalau mau menunjukkan satu sikap yang benar dan ingin hidupmu berkembang, ingin hidupmu menjadi hidup yang bahagia. Ini loh, ada orang tua yang masih hidup, hormati sepenuhnya. Kenapa? Itu yang nanti akan menentukan jalan hidupmu. Samuel menyadari itu penuh. Makanya tadi saya katakan meskipun Eli tidak lagi sehat, meskipun Eli tidak mempunyai ketegasan, meskipun Eli tidak mampu mendidik anaknya. Tapi jangan lupa, kesalahan dalam keluarga itu bukan berarti bapaknya tidak mampu. Tapi anaknya yang memang tidak mau dididik. Makanya kalau saudara belajar di dalam Alkitab, anaknya Samuel pun masalah. Samuelnya hebat, tapi anaknya pun bermasalah. Musa hebat, anaknya masalah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di Indonesia hebat-hebat, anaknya masalah. Sekarang saya mau tanya, yang salah bapaknya atau anaknya? Halo? Anak. Kenapa? Kedewasaan anak itu dilepas oleh orang tua. Kapan? Ya saat anak itu sudah mulai merasa bahwa, oh aku dewasa. Dan saya sangat yakin dan sangat pastikan, tidak ada orang tua akan menjerumuskan hidup anak-anaknya. Tinggal masalahnya Eli hari itu tidak mempunyai ketegasan. Makanya saudara jangan heran, bapaknya hebat, pendeta top, anaknya kok masalah. Tapi dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Samuel. Dia tidak meremehkan Eli sedikit pun. Samuel sangat-sangat menghormati. Di sini saya tulis, di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, karena seniornya tidak memberikan teladan yang baik. Tetapi Samuel tetap mau tunduk di bawah otoritas. Meskipun dia tahu bahwa pemimpinnya tidak mampu mendidik anaknya dengan baik. Meskipun pemimpinnya tidak tegas, meskipun tidak lagi sehat. Tetapi Samuel menghormati otoritas Allah yang ada pada kehidupan Imam Eli. Makanya kalau saudara belajar Alkitab, kenapa Daud hebat? Dia pertama menghormati bapaknya. Kenapa Daud hebat? Karena Daud menghormati mertuanya, yaitu Saul. Daud berulang kali mau dibunuh oleh Saul. Ada kesempatan untuk balas. Hari itu Daud coba-coba, hanya memotong punca jubahnya Saul, ujungnya jubahnya Saul, cuma dikecrik sedikit. Tapi hatinya Daud itu resah. Hatinya Daud gelisah. Hanya cuma nyenggol bajunya Saul. Hari itu Daud punya pembisik enggak? Punya. Pembisiknya ya pegawainya, orang-orang dekatnya. Dikatakan apa? Tuanku, engkau mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Sekarang tiba waktunya Tuhan berpihak kepadamu. Pakai kata Tuhan. Tapi Daud berkatanya apa? Jangan mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita tanya, apakah Saul hidupnya hari itu benar? Tidak.
Hidupnya Saul hari itu penuh dengan benci, penuh dengan dendam. Tapi Daud tidak mau salah di hadapan Tuhan. Makanya Daud bisa hebat. Sama cerita Daud dengan cerita Samuel itu mirip. Tidak dihargai dari sejak kecil, tidak punya materi, tidak punya hal-hal yang mendukung, tapi yang hebat, memiliki hati hamba. Dia rela dimentor, dia rela untuk dididik. Pembuktiannya di mana? Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 3, ayat 3 sampai dengan 9, saya tidak bacakan semua, tetapi ada sebuah peristiwa. Hari itu lampu rumah Allah yang belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Tiba-tiba Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dan panggilan itu dilakukan oleh Tuhan berulang kali. Dan responnya Samuel yang hari itu belum mengenal suara Tuhan bagaimana? Dia cepat-cepat datang ke kamarnya Imam Eli. Dengan penuh hormat, dengan sopan, Samuel bertanya kepada Eli, bukankah Bapa memanggil aku? Itu Samuel melakukan itu. Tuhan yang memanggil, Samuel hari itu belum kenal suara Tuhan, dipikirnya yang manggil Imam Eli. Cepat-cepat datang. Ya Tuhan, bukankah Bapa memanggil aku? Nah di sini saya mencoba memberikan sebuah isyarat, ya analogi cerita. Seorang yang hormat kepada pemimpin, kepada senior, kepada orang tua. Misalkan contohnya ini dalam rumah saja. Kalau dipanggil, misalkan contoh, saya panggil Arif. Rif. Dalam lingkup ruang segini pertanyaan saya, Arif dengar enggak? Dengar pasti. Kalau Arif hormat kepada saya, dia pasti langsung jawab gini, ya Om, dalam jarak yang cukup jauh. Kenapa? Hormat. Tapi ada banyak kejadian di dalam rumah tangga, diundang, dipanggil, tadi misalkan panggilannya tadi, Rif, meneng weh. Nanti yang manggil nyamperi, Rif kamu krungu ora? Dengar Om. Lah kok nggak nyautin apa? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya sebuah contoh sikap sedang tidak hormat. Coba masing-masing kalau dalam rumah tanggamu, suamimu manggil engkau istri, suamimu memanggil anak-anaknya, semua dengar, tapi podo meneng weh. Nanti suami akan teriak, jane diundang krungu apa ora ta? Yo krungu. Lah kok meneng wae? Kenapa? Nunggu suami marah dulu. Nanti jawab, ora popo. Lah nek ora popo kenapa ora gelem nyauri? Tapi coba ditanya lagi lebih dalam. Ujungnya kenapa? Istri bersama anak itu sedang mangkel sama pemimpinnya, sama suaminya. Muncullah rasa tidak hormat. Loh peristiwa ini simpel, tapi saudara perlu tahu, rumah tangga yang seperti ini, itu akan menghasilkan sesuatu yang disebut apa? Tidak bahagia. Samuel hari itu mengeterapkan dengan cara yang benar. Tuhan panggil, Samuel, dia cepat lari ke kamarnya Imam Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Loh enggak, aku enggak panggil kamu. Samuel balik lagi ke kamar. Tuhan panggil lagi, Samuel. Samuel lari lagi kepada kamarnya Imam Eli. Itu sampai 3 kali.
Dan Imam Eli baru sadar, wah ini yang manggil Tuhan. Eli memberikan kata-kata kepada Samuel. Samuel, nanti kalau kamu dengar lagi ada orang yang memanggilmu, jawablah, ya Tuhan, aku mendengar suaramu. Makanya di sini saya mau katakan, sikap hormat itu amat sangat penting, terutama kepada senior. Kenapa saya katakan senior bukan orang tua, bukan pendeta, bukan pemimpin? Karena seorang senior itu dipercaya oleh Tuhan. Dan saya yakin saudara masih punya senior. Amin. Saya punya senior dalam gereja, Pak Timotius Bekti, itu senior saya. Di rumah tangga saya masih punya senior, mamah dan mertua. Kalau buat saya sangat hormat kepada mama saya sangat hormat kepada mertua. Kenapa? Saya ingin supaya hidup saya nanti mengalami yang namanya kehebatan dan kebahagiaan. Makanya hari ini saya mau katakan, bagi kita yang kemarin-kemarin atau mungkin hari ini kita masih belum hormat, coba mulai berubah supaya hidupmu juga mengalami perubahan besar. Amin. Halo? Itu yang pertama, rela di mentor. Kemudian yang kedua, bagaimana Samuel bisa berkembang menjadi hebat. Yang kedua, karena Samuel menjaga kerendahan hatinya. Menjaga kerendahan hatinya. Kita perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, itu salah ketik saya. Ayat 10 sampai dengan ayat 18. Saya tidak bacakan semua, tetapi saya akan rangkum ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 ini. Diceritakan bahwa hari itu Samuel yang sudah menerima suara Tuhan, kemudian dia memberikan jawaban kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu kata-kata Samuel kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, hari itu Tuhan curhat kepada Samuel. Tuhan ceritakan hal ikhfalnya hati Tuhan itu kepada keluarga Imam Eli. Tuhan cerita, Samuel, engkau sudah melihat banyak tentang kehidupan anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Engkau melihat bagaimana Imam Eli itu hidup. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak takut kepadaku. Mereka tidak pernah memberikan hormat. Tuhan berkata, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Singkat cerita, Tuhan ngomong kepada Samuel, sebentar lagi keluarga ini aku bunuh. Nah, yang saya mau sampaikan, kenapa kok Samuel menjaga kerendahan hati? Karena Samuel meskipun tahu ada kartu as dari kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya, Samuel pegang semua. Di sini saya tulis, meskipun Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada Samuel dengan menyatakan dirinya dengan berhadapan muka, tetapi Samuel tidak menjadi sombong. Meskipun dia tahu rahasia dari kehidupan Imam Eli dan keluarganya, tetapi Samuel tidak menghakimi. Samuel tidak memberikan penilaian buruk terhadap orang yang dituakan. Samuel berusaha menjaga hati nuraninya. Kalau kita gimana? Misalkan saya salah. Saudara tahu kesalahan saya. Saudara akan berkata, aku ngerti kelemahanmu. Kowe macam-macam tak bongkar. Kadang kita memberikan ancaman untuk apa?
supaya orang itu tuh mempunyai perasaan takut. Firman Tuhan mengatakan, takut kepada manusia mendatangkan jerat, takut kepada Tuhan mendatangkan hikmat. Samuel lebih takut kepada Tuhan. Makanya hikmat Samuel itu dahsyat. Dia tidak pernah mengancam kehidupannya Imam Eli. Dia tidak pernah mengatakan, Pak Pendeta, kalau kamu macam-macam, tak bongkar semuanya. Aku ngerti kehidupan anak-anakmu. Aku ngerti keseharianmu di rumahmu. Kamu hobinya cuma makan. Kamu hobinya cuma tidur. Kamu hobinya cuma kuliner. Kamu tidak pernah doa. Oh, Samuel bisa ngomong gitu loh. Tapi Samuel hormatnya kepada Imam Eli itu, wah, sangar. Meskipun tahu pemimpinnya salah, Samuel tetap diam. Tidak cerita ke sana kemari. Dipegang teguh setiap rahasia dari kehidupannya Eli. Sampai pada suatu hari Eli itu tidak tahan, dia ngaku pada Samuel. Dia tanya kepada Samuel, Samuel, bukankah engkau sudah berhadapan muka dengan Tuhan dan Tuhan berbicara banyak kepadamu? Apa yang Tuhan bicarakan kepadamu tentang hidupku? Saudara perhatikan dalam ayat 17. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak disembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Samuel akhirnya ngaku, Eli akhirnya ngaku kepada Samuel. Ya sudahlah, memang kami salah. Dia tuh Tuhan yang maha besar. Kalau Tuhan mau mematikan kami semuanya, aku rela. Kenapa Samuel tidak mau nyalah-nyalahkan Imam Eli? Karena Samuel tahu dirinya hanya pelayan. Dirinya itu hamba, dirinya bukan hakim, dirinya bukan penilai. Kalau kita kan enggak, merasanya kalau sudah ke gereja, kalau sudah mungkin pelayanan, kalau sudah mungkin bagi-bagi artikel dan lain sebagainya, kita merasa yang paling benar. Kemudian kita ngejudge seorang lain itu seenaknya sendiri. Dan saya mau sampaikan, orang yang suka ngejudge, hidupnya tidak bahagia. Nanti saudara boleh baca dalam Roma pasal 14. Tuhan berkata melalui tulisannya Rasul Paulus, kamu ini siapa? Kenapa kamu menghakimi satu dengan yang lain? Penghakiman itu milikku. Samuel tidak mau menghakimi Eli sama sekali, bahkan tidak memberikan penilaian, meskipun tahu wong iki elek. Dia simpan baik-baik, sampai akhirnya lihat, orang yang dihormati hatinya enggak tahan. Cerita sendiri. Saya membaca artikel, mungkin saudara juga pernah dengar artikel ini. Suatu hari ada seorang pelayan toko, ya supermarket yang sangat besar. Nah peristiwa ini terjadinya di luar negeri. Waktu itu masih sekitar bulan November-Desember pada waktu musim dingin. Toko ini adalah toko supermarket yang besar yang menjual barang-barang branded mahal. Nah pelayan toko ini pelayan toko yang sederhana. Siapapun yang datang dilayani dengan baik. Nah suatu hari toko ini kemasukan seorang pemulung. Pakaiannya pakaian compang-camping, baunya minta ampun. Masuk ke dalam supermarket, kemudian mulai melihat-lihat mantel. Mantel bulu. Mantel bulu itu sangat mahal. Harganya mungkin bisa $10.000,
mungkin bisa 15.000 dolar. Kalau dikurskan di Indonesia itu kira-kira harganya setara 100 sampai 200 juta satu mantel. Pemulung ini masuk, mulai pegang-pegang mantel mahal dari bahan wool, dipegang. Dan pelayan toko ini dengan sangat hormat melayani pemulung ini. Pemulung ini bertanya, boleh enggak saya melihat mantel ini? Boleh, dibuka. Bapak mau mencoba? Tidak, saya cuma mau pegang, dibuka. Pindah satu ke tempat lain, pindah ke tempat lain, sampai mungkin ada 5 sampai 10 mantel bulu mahal ini dipegang-pegang. Dan ternyata pemulung ini tidak beli, memang tidak mampu beli. Tapi dalam peristiwa seperti itu ternyata apa? Pelayan toko ini diperhatikan oleh manajernya toko. Diperhatikan. Sesudah pemulung ini pergi tanpa membeli, pelayan toko ini dipanggil oleh sang manajer. Pak, mari Pak menghadap saya. Saya mau tanya kepada Anda. Anda tahu siapa yang tadi Anda layani? Tahu Pak. Siapa orang itu? Pemulung. Anda tahu dia tidak mampu beli. Tahu Pak. Kenapa kamu kok melayani dia tetap dengan hormat dan tetap dengan baik? Pelayan toko ini dengan rendah hati mengatakan, Pak manajer, minta maaf. Saya di sini pelayan. Tugas saya adalah melayani pengunjung dengan baik. Masalah beli atau tidak beli, itu bukan tugas saya untuk memberikan penilaian atau penghakiman. Tapi saya mencoba melayani yang terbaik karena siapapun yang berkunjung ke toko ini adalah raja. Tapi Anda sadar kalau dia tidak mampu beli, sadar. Manajer ini kemudian berkata, baik, Anda mulai besok saya naikkan statusmu bukan sebagai pelayan, tetapi engkau menjadi supervisor di toko ini. Pelayan toko ini kaget. Sama hidup kita ketika kita mau menjadi pelayan yang baik, tidak memberikan penilaian, tidak memberikan penghakiman. Tiba-tiba status sosialmu naik. Kenapa? Tuhan yang mengangkat hidupmu. Tuhan itu manajer kita. Tugas kita ini cuma apa? Mau nggak melayani dengan baik? Banyak orang berpikir bahwa, wah nggak pantas begini begitu. Jangan ngomong gitu dulu. Coba lihat hatimu, lihat dirimu. Kamu pantas nggak? Sama sampai hari ini saya masih berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sebenarnya jadi pendeta, jadi gembala di sini ini nggak pantas. Loh saya ngomong jujur nggak layak sebetulnya. Maka dari itu saya mencoba belajar. Untuk apa? Jaga hati nurani saya. Orang seringkali nuduh, wah Pak Arif sing dilayani wong sugih tok. Saya bilang, sopo sing ngomong, yuk ikut pelayanan saya. Saya tidak pilih-pilih pelayanan. Anda kaya, Anda miskin, Anda menengah. Tugas saya adalah melayani, bukan memberikan penilaian. Makanya kita lihat sebentar di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 dan ayat 16. Saudara perhatikan di layar LCD, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya. Amin. Saudara perhatikan,
Rasul Paulus berkata dalam ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha. Senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kenapa Allah dan manusia? Ya karena dua unsur ini yang menentukan kita. Ada orang berkata begini, oh nek aku sing penting kan di hadapan Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang aku terserah. Saya berkata itu salah. Saudara jangan lupa hidup kita ini kan masih di hadapan manusia. Kalau manusia sudah memberikan penilaian buruk terhadap kita, pertanyaannya, kira-kira di hadapan Tuhan gimana? Wong Tuhan tidak kelihatan. Paulus mencoba mengatakan ini semua. Kenapa? Dia tahu. Penilaian itu datang dari dua unsur. Manusia, Allah. Loh, kalau kita mau tetap mempertahankan argumen kita bahwa yang penting di hadapan Allah, tak kasih contoh. Saya hari ini merasa benar, sudah hidup di hadapan Tuhan. Benar. Saya melayani, saya doa, saya baca firman, saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saya mau tanya, kalau saya berdiri di depan mimbar ini, kemudian saya pakai celana pendek, kaos soek, kira-kira saudara setuju enggak? Halo? Atau saya khotbah sambil pakai piyama, rambut awut-awutan, enggak usah gosok gigi, saya khotbah. Saudara setuju? Kan enggak setuju. Saudara meskipun sebagai seorang jemaat pasti sangat menginginkan seorang hamba Tuhan berpakaian rapi, penampilannya mungkin apa? Ya klimis lah kira-kira seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu berkata, oh sih penting kan di sini. Ya coba nuranimu terganggu enggak? Paulus mencoba menunjukkan itu semua dengan sikap apa? Di hadapan manusia, di hadapan Allah. Bahkan suatu hari di dalam surat Korintus, Paulus pernah diklaim oleh orang-orang yang sedang berseberangan. Gara-gara apa? Masalah makan daging. Paulus berkata dengan tegas, kalau engkau merasa keberatan dengan aku makan daging, aku tidak makan daging, aku tidak masalah. Itu Paulus. Jadi dia benar-benar mencoba menunjukkan sikap bagaimana bisa diterima tentang keberadaannya sebagai hamba Tuhan dan orang lain itu bisa menerima secara baik. Tapi kalau ada orang-orang tertentu kemudian menganggap bahwa wah yang penting tetap di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Saudara perhatikan, 1 Timotius 1 ayat 19, nanti ayat 20-nya tolong ditampilkan ya. Ayat ini berkata demikian, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi kalau kita pelayanan, kita hidup di dalam Tuhan, tetapi kita tidak memperhatikan hati nurani kita masing-masing, imanmu itu bisa kandas. Makanya saudara perhatikan, kenapa orang tiba-tiba kok imannya bleret, padahal ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Kenapa tiba-tiba kok mundur? Tadi tidak jaga hati nurani. Dan biasanya minta maaf, orang-orang yang gampang mundur, gampang terpelanting, gampang kandas, mintanya apa? Dihormati secara lebih. Kalau tidak diberi porsi pelayanan yang baik, mangkel. Kalau sudah mangkal gitu terus gimana? Menghujat. Mulai nyalah-nyalahkan. Tapi orang itu lupa, yang namanya pelayanan itu adalah kasih karunia. Jadi saudara tidak boleh mengatakan, oh aku dalam gereja senior, pelayananku harus hebat, nggak bisa. Orang baru pun itu bisa menjadi seorang pelayan Tuhan kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi engkau lama tapi tidak berkenan, ya engkau tidak akan dapat bagian kasih karunia.
Satu contoh saya beritahu. Saya di gereja GBT Kristus Alpha Omega Semarang, saya ini junior. Pendahulu-pendahulu saya yang S1, S2, S3 itu banyak. Tapi suatu hari ketika saya diutus ke Kota Temanggung tahun 2004 bulan Oktober, saya berkata kepada Pak Bram, Pak Bram, Bekti kan tidak pernah tahu bagaimana saya khotbah. Mbok jangan saya Pak, ada banyak yang masih lebih pantas daripada saya untuk di Kota Temanggung. Pak Bram dengan simpel cuma jawab begini, Hais, kamu mau enggak? Loh saya mau Pak Bram. Ya sudah kalau kamu mau jangan banyak tanya, berangkat. Kemudian saya terjun dalam pelayanan di sini. Tapi saya masih bertanya dalam diri saya, kenapa ya? Saya akhirnya paksa-paksa Pak Bram untuk memberikan penjelasan. Pak Bram memberikan penjelasan. Pak Arif, pelayanan itu bukan karena siapa kamu. Itu yang namanya kasih karunia. Dan saudara perlu tahu, selama saya dari tahun kira-kira 2000 sampai dengan 2004 sebelum Oktober, hidup saya pun banyak dilecehkan dan banyak dituduh. Yang sesat lah, yang enggak bener lah, pelayanannya melenceng lah. Tapi hari itu saya di dalam gereja GBT Kristus Alpha Omega Semarang, saya tetap tunduk. Loh Pak Arif kan sudah melayani di mimbar, yang bilang siapa? Saya merangkak melayani mulai dari jadi operator di belakang. Datangnya paling pagi, kalau ibadah jam 5:30, saya jam 5:45 saya sudah datang. Orang-orang sudah pulang di antara jam 11, saya harus pulang jam 12. Kenapa? Saya harus menyelesaikan nutup semuanya sampai tuntas. Makanya saya cukup arti prihatin. Ketika kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini, ibadah jam 7, pelayannya datangnya jam 7:45. Maafkan saya bukan komplain. Tapi saudara perlu tahu, kita melayani Tuhan yang agung. Amin. Saudara dan saya bukan melayani saya, bukan. Tapi melayani Tuhan. Firman ini tadi mengatakan dalam surat 1 Timotius 1, mereka enggak jaga hati nurani yang baik, kandaslah iman mereka. Nah sekarang perhatikan ayat 20, tolong ditampilkan Andri. 1 Timotius 1 ayat 19. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Kesimpulannya apa? Orang yang gampang kandas imannya itu adalah orang yang suka komplain, yang suka menghujat, yang suka nyalah-nyalahke. Makanya saudara lihat, orang kalau mulai komplain, gak keturutan komplainnya terus gimana? Mutung, kandas imannya. Samuel hari itu memberikan contoh yang sangat baik. Dia jaga kerendahan hatinya, dia tidak mau memberikan penilaian, dia tidak mau jadi hakim. Maka Samuel jadi hebat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana bisa berkembang menjadi hebat? Yang terakhir karena Samuel mau menjalin keintiman melalui firman Tuhan. Menjalin keintiman melalui firman Tuhan. Saudara perhatikan 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya.
Tadi waktu sebelum cerita tentang keberadaan Samuel ketemu dengan Tuhan melalui Imam Eli, Samuel bersalah prasangka, dipikirnya yang panggil adalah Imam Eli. Hari itu Samuel mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketemu muka dengan muka. Samuel, wah itu ketemu. Tapi sesudah itu Samuel tidak pernah lagi ketemu dengan Tuhan itu berhadapan muka. Dengan suaranya pun tidak. Nah terus Samuel bisa hebat, bisa mengalami sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Kenapa? Karena Samuel hari itu membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara baca Alkitab. Loh Pak, waktu itu sudah ada Alkitab toh Pak? Sudah tuh ya. Wah sudah ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, dan lain sebagainya. Jadi hari itu Samuel bisa hebat, kenapa? Oh ternyata Samuel itu seperti kata firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dia rajin baca Alkitab. Orang yang rajin baca Alkitab pasti pandai menjaga kerendahan hatinya. Orang yang rajin baca Alkitab pasti dia akan bertindak hati-hati dalam pembicaraan. Dia bisa menghormati orang lain. Kenapa? Yang diterima unsurnya adalah unsur kebenaran. Setiap hari itu. Makanya firman ini sekali lagi berkata, Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan Alkitab. Makanya kenapa saya selalu menyerukan kepada Bapak Ibu, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Kenapa? Karena waktu saudara baca Alkitab, saudara akan jadi hebat. Amin. Hebat pasti. Karaktermu yang paling buruk pasti jadi hebat, menjadi baik. Engkau yang hari ini masih merasa bahwa, aku paling beres. Kena firman Tuhan, saudara akan sadar diri. Di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Loh, termasuk pada pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya selalu berkata kepada saudara Arif, kepada Novi, kepada Rosa, dan termasuk pada para pemain musik. Kamu harus baca Alkitab setiap hari. Harus. Kenapa? Kita melayani Tuhan, kita bukan bermain skill. Kita perlu yang namanya urapan. Urapan itu bisa dihasilkan kapan? Waktu kita intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah intim dengan Tuhan, tidak ada urapan. Tapi lihat, dari kebanyakan orang cuma, iya, tapi baca nggak? Enggak. Ya sudah, terserah kamu. Itu hidup yang menjadi pilihanmu. Engkau mau hebat atau tidak? Samuel bisa jadi hebat karena dia mau melakukan apa yang diajarkan. Di sini saya tuliskan, tolong tampilkan. Yosua 1 ayat 8, Roma 1 ayat 16-17, Roma 10 ayat 17, dan Yohanes 15 ayat 7. Saya akan bacakan semua buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengerti apa sih fungsinya kita baca Alkitab. Tolong mungkin bisa dibantu ditampilkan Andri ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Orang yang mau merenungkan firman Tuhan, membaca siang dan malam, engkau pasti punya sikap hati-hati, perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Beruntung itu kalau orang Jawa bilang bejo, hidupmu penuh dengan bejo. Beruntung itu kalau orang Tionghoa bilang itu yang namanya hoki. Orang pinter kalah sama orang hoki. Loh, Tuhan mau beri kehebatan kepada kita dengan cara simpel. Baca Alkitab, itu aja. Baca Alkitab,
Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, katakan amin. Harus. Kalau zaman COVID kemarin itu siapa dokter Lee kalau nggak salah. Bebas dari COVID, bebas dari COVID, mangan. Sekarang saya bilang, saudara ingin jadi hebat, baca Alkitab. Itu aja. Itu Yosua 1 ayat 8. Sekarang kita perhatikan Roma 1 ayat 16 dan 17a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kalau orang baca Alkitab setiap hari, firman ini memberikan satu pernyataan bahwa Injil adalah kekuatannya Allah. Saudara seringkali berkata, Pak, saya sudah enggak kuat. Saya simpel menjawab, kowe ora tumbaca Alkitab. Pak, aku wis ora sanggup. Kowe ora tumbaca Alkitab. Tapi coba orang baca Alkitab, meskipun disakiti, difitnah, dikata-katain, duelek-elek, ada kekuatan Allah yang menjadikan kau tetap kuat. Kenapa? Di dalamnya nyata kebenarannya Allah. Sudah, kalau kebenaran Allah itu nyata dalam batinmu. Hari ini engkau yang sedang ngomong, aku tidak kuat, tiba-tiba engkau berkata, aku kuat. Aku kuat. Kok iso? Aku baca Alkitab setiap hari. Itu Roma 1 ayat 16. Sekarang perhatikan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 8 mengatakan firman itu dekat padamu di dalam hati, di dalam mulut. Di dalam hati orang percaya dibenarkan, di dalam mulut orang mengaku diselamatkan. Baca Alkitab yang benar itu harus bersuara, jangan dibatin. Kalau saudara membaca Alkitab cuma batin, Tuhan ngomong, benar. Tapi waktu saudara berkata, membaca Alkitab itu dengan ngomong, telingamu bisa mendengar, gak usah teriak-teriak, telingamu bisa mendengar. Tuhan berkata dalam ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Jadi imanmu itu bisa timbul karena engkau mendengar perkataan firman Kristus yang kau ucapkan setiap hari. Kenapa imanmu kok beleret? Karena kamu tidak pernah baca Alkitab. Kapan kau mendengar Alkitab? Kapan kau mendengar firman Tuhan? Waktu ibadah, Pak. Kurang. Itu ibaratnya kalau saudara cuma dengar firman itu melalui ibadah itu seperti orang setiap hari cuma makan kerupuk. Tapi coba setiap hari engkau makan sendiri di rumah, sehari 3 kali. Makan. Di dalam ibadah kita mendapatkan penjelasan. Akibatnya apa? Engkau hebat. Kehebatan itu bisa didapat dari mana? Yohanes 15 ayat 7, perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kita baca bersama-sama yang B, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu jawabannya. Tuhan ngomong, kalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nek orang Jawa bilang ini, jalu apa wae tak kei. Ora ono sing amin. 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 Lah itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Cuma saya memberi pesan, ojo njaluk kawin meneh. Amin. Nah iya, Tuhan memberikan yang baik-baik. Jangan berkata, nek ngono aku tak njaluk bojo meneh, ora entuk, dilarang. Tapi minta yang lain.
kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mau mengatakan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan. Bersekutu denganmu,
Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau menyatakan perkataan-perkataan-Mu melalui firman yang Kau bagikan pagi hari ini. Dan kami mau belajar dari kehidupan Samuel, sebab Engkau menyatakan diri kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Hari ini kami diingatkan, kami disadarkan bahwa kami perlu perkataan firman yang kami terima setiap hari. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu. Tuhan, tolong kami supaya kami menerima hikmat-Mu dengan pembacaan firman yang kami lakukan setiap hari. Dan kami meyakini Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, ketika kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, Engkau mengatakan minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan pagi hari ini, di awal tahun yang baru 2022. Kehebatan, kesuksesan terjadi atas kami semuanya. Berkati kami yang sudah menerima firman-Mu, meteraikan dalam hati, dan tolong kami supaya kami mampu melakukannya. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama sebelum berpisah berdoa untuk Bapak Hong Hok yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Hari ini beliau ada di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kami bersama-sama seluruh sidang jemaat Tuhan merendahkan hati dan diri kami, berdoa untuk Bapak Hong Hok supaya belas kasihan Tuhan itu turun menjamah menaungi. Bahkan rencana esok Tuhan, anakmu ini akan operasi. Kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dokter di atas segala dokter. Kami perlu uluran tangan kasih, perlu pertolongan Tuhan, perlu jamahan, perlu pemulihan, kesembuhan dan keajaiban dari Tuhan untuk Bapak Hong Hok. Kami berdoa Tuhan supaya para tim dokter perawat yang menangani Tuhan beri hikmat, sehingga kelancaran, kehebatan Tuhan terjadi atas jalannya operasi yang esok akan dilakukan. Kami secara penuh menyerahkan Bapak Hong Hok dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin Tuhan, keajaiban tetap Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapak di surga, dan kami terus berdoa juga untuk saudari kami Milka, supaya Engkau juga menolong, memberkati, memulihkan, bahkan memberikan penjagaan hati, penjagaan jasmani, sehingga Milka pun Tuhan juga mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Patriah yang masih mengalami pendarahan. Kiranya Tuhan juga menjamah, menolong, memberkati Ibu Patriah dan disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapak di surga. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, untuk Bapak Hong Hok, untuk Tuhan Daniel Huri, untuk Ganda, untuk Ibu Meli, untuk Bapak Hendra, untuk Ibu Oni, Ibu Yanti. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan turun terjadi atas mereka semua. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, berkat jasmani, rohani turun bekerja atas mereka dan keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah berdoa mengucap syukur, dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.